Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Yeti, Lastuti SPD MSE, serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, saya Kailana Sasuryawan dengan NIM 17016240095 dari program studi S1 Pendidikan Ekonomi tahun 2024. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan mini research yang berjudul Pengaruh Suku Bunga Acuan dan Jumlah Uang Beredar terhadap Kredit Perbankan di Indonesia periode tahun 2014 hingga tahun 2024. Masuk ke latar belakang, di sini penelitian ini dilakukan karena penyaluran kredit perbankan dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, khususnya suku bunga acuan dan jumlah uang beredar, sehingga perlu dianalisis menggunakan data periode 2014 hingga tahun 2024 yang di mana datanya ini merupakan data time series. Masuk ke rumusan masalah dan tujuan, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah suku bunga acuan berpengaruh terhadap kredit perbankan di Indonesia? Yang kedua, apakah jumlah uang beredar atau M2 berpengaruh terhadap kredit perbankan? Yang ketiga, apakah suku bunga acuan dan jumlah uang beredar secara simultan berpengaruh terhadap kredit perbankan? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari suku bunga acuan, jumlah uang beredar, serta menganalisis pengaruhnya itu terhadap kredit perbankan secara simultan di Indonesia. Masuk ke landasan teori, yang pertama ada kredit perbankan. Kredit perbankan ini merupakan variabel dependen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tentang Perbankan, kredit merupakan penyediaan dana oleh bank kepada masyarakat berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam dengan kewajiban mengembalikan pinjaman beserta bunganya. Kredit ini menjadi salah satu sumber pembiayaan utama bagi masyarakat maupun dunia usaha. Yang kedua ada suku bunga acuan. Variabel kedua adalah suku bunga acuan sebagai variabel independen. Suku bunga acuan merupakan instrumen kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas perekonomian. Menurut Irwandi dan kawan-kawan pada tahun 2026, ketika suku bunga acuan meningkat, maka pinjaman juga meningkat juga, sehingga permintaan kredit cenderung menurun, begitu pula sebaliknya. Lalu yang terakhir ada jumlah uang beredar. Variabel ketiga ini merupakan jumlah uang beredar atau M2 yang merupakan seluruh uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang beredar di masyarakat sebagai indikator likuiditas perekonomian. Jumlah uang beredar ini merupakan variabel independen. Menurut Mamuaja dan kawan-kawan tahun 2024, semakin besar jumlah uang beredar, semakin besar pula kapasitas perbankan dalam menyalurkan kredit sehingga penyaluran kredit cenderung meningkat. Masuk ke penelitian terdahulu, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa suku bunga dan jumlah uang beredar memiliki pengaruh terhadap penyaluran kredit sehingga menjadi dasar penyusunan hipotesis penelitian ini. Dari penelitian terdahulu, saya menemukan 4 jurnal yang relevan dengan variabel yang saya gunakan. Lalu masuk ke kerangka pemikiran atau hipotesis, berdasarkan teori dan penelitian terdahulu diajukan 3 hipotesis berdasar bahwa suku bunga acuan, jumlah uang beredar, dan keduanya secara simultan berpengaruh terhadap kredit perbankan. Masuk ke jenis dan sumber data, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data time series bulanan sebesar 132 observasi dari OJK melalui Statistik Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia melalui SEKI dan BPS yang diolah menggunakan eViews 12 student. Masuk ke model ekonometrika, model penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan kredit perbankan sebagai variabel dependen serta suku bunga acuan dan jumlah uang beredar sebagai variabel independen. Di sini untuk modelnya adalah Y sama dengan beta O ditambah beta 1 X1 dan beta 2 X2 ditambah E atau error term. Masuk ke hasil pembahasan, yang pertama ada statistik deskriptif. Di sini pada statistik deskriptif untuk suku bunga acuan, jumlah uang beredar, dan M2, lalu ada kredit perbankan, di sini ada nilai minimum, maksimum, dan standar deviasinya sendiri masing-masing. Hasil statistik deskriptif ini menunjukkan rata-rata suku bunga acuan sebesar 5,54%, jumlah uang beredar sebesar 6.249.586 miliar rupiah dan kredit perbankan sebesar 5,288,469 miliar rupiah. Selain itu, setiap variabel juga memiliki nilai maksimum dan minimum yang berbeda sehingga menunjukkan adanya perubahan kondisi ekonomi selama periode penelitian. Selanjutnya masuk ke uji asumsi klasik. Yang pertama ada normalitas. Pada uji normalitas, pengujian normalitas menggunakan Jaques-Weber test menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,5697 atau lebih besar dari 0,5. Artinya residual model telah berdistribusi normal sehingga menurut regressi memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Masuk ke multikolonialitas, uji multikolonialitas ini dilakukan menggunakan variance inflation factor atau VIF, sehingga pengujian menunjukkan nilai center VIF sebesar 1,22 pada kedua
Variabel independen, karena nilainya jauh di bawah batas 10, maka disimpulkan tidak terjadi multikolinialitas sehingga kedua variabel independen dapat digunakan secara bersama dalam model regresi. Masuk ke uji heteroskedastisitas menggunakan pengujian White test memperoleh nilai probabilitas chi-square-nya sebesar 0,0001, yaitu lebih kecil dari 0,05 sehingga model masih mengalami heteroskedastisitas. Artinya varians residual itu belum konstan pada seluruh pengamatan. Hal ini tuh dapat terjadi karena penelitian ini menggunakan data time series yang mencakup perubahan kondisi ekonomi selama periode 2014 hingga tahun 2024, seperti perubahan kebijakan moneter maupun dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan fluktuasi data. Meskipun demikian, hasil estimasi ini masih bisa digunakan sebagai dasar analisis, hanya saja interpretasinya perlu dilakukan dengan hati-hati. Selanjutnya, ada uji autokorelasi. Selanjutnya ini dilakukan menggunakan Bruce-Godfrey LM test yang hasil pengujiannya menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 sehingga model masih mengalami autokorelasi. Artinya residual pada suatu periode itu masih berkorelasi dengan residual periode sebelumnya. Kondisi ini tuh umum terjadi karena penelitiannya time series. Karena data ekonomi seperti kredit perbankan, suku bunga acuan, dan jumlah uang beredar punya pola yang saling berkaitan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, hasil regresi itu masih bisa digunakan sebagai dasar analisis. Namun balik lagi, interpretasinya harus dilakukan secara hati-hati. Masuk ke regresi linear berganda. Berikut adalah hasil dari regresi linear bergandanya. Dari regresi linear berganda ini didapatkan persamaan dari regresi linear berganda yaitu Y sama dengan 552,645,6 ditambah 43,238,80 X1 ditambah 0,720096 X2. Persamaan tersebut menunjukkan hubungan antara suku bunga acuan dan jumlah uang beredar terhadap kredit perbankan. Nah, nilai konstanta sebesar 552.645,6 ini menunjukkan bahwa apabila suku bunga acuan dan jumlah uang beredar dianggap konstan, maka kredit perbankan diperkirakan sebesar 552,645,6 miliar rupiah. Koefisien suku bunga acuan sebesar 43,238,80 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan suku bunga acuan diperkirakan meningkat kredit sebesar 43,23880 miliar rupiah dengan asumsi variabel lain tetap, sedangkan koefisien jumlah uang beredar sebesar 0,72,0096 menunjukkan bahwa setiap kenaikan jumlah uang beredar sebesar 1 miliar rupiah diperkirakan meningkatkan kredit perbankan sebesar 0,720096 miliar rupiah dengan asumsi variabel lainnya itu tetap. Masuk ke uji hipotesis. Pada uji parsial menunjukkan bahwa variabel suku bunga acuan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0268. Mohon maaf di sini terdapat typo sehingga berpengaruh signifikan terhadap kredit perbankan. Lalu yang selanjutnya variabel uang beredar memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit perbankan. Selanjutnya ada uji simultan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,000 sehingga berpengaruh signifikan terhadap kredit perbankan. Lalu yang terakhir ada nilai R sebesar 94,97 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan variasi kredit perbankan sebesar 94,97%, sedangkan sisanya 5,03 dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian seperti inflasi maupun yang lainnya. Masuk ke kesimpulan dan saran. Di sini terakhir berdasarkan hasil penelitian, ketiga hipotesis diterima, sehingga suku bunga acuan dan jumlah uang beredar terbukti berpengaruh signifikan terhadap kredit perbankan. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbankan, Bank Indonesia, dan peneliti selanjutnya. Namun, bagi peneliti selanjutnya, disarankan menambahkan variabel makroekonomi lain seperti inflasi dan nilai tukar, serta menggunakan metode estimasi alternatif seperti GLS atau Robust Standard Error untuk mengatasi heteroskedastisitas dan autokorelasi pada model. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dan teman-teman. Mohon maaf sekali apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.